Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi di konten Tanya Kiai bersama saya, Robi Junior, yang akan membahas seputar permasalahan yang berada di sekitar kita. Turut hadir bersama kita Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Yai? wabarakatuh. Baik, Mas Robi. Iya Yai, kita sudah sampai di episode ketiga. Iya. Nah, tema yang akan kita bahas ini seputar nikah beda agama, Yai. Iya. Nikah beda agama tuh di Indonesia kayaknya bukan hal yang tabu lagi ya, memang terjadi ya Kiai ya Iya, di Indonesia. Nah, menurut pandangan hukum syariat Islam itu nikah beda agama itu seperti apa sih, Yai? Iya. Jadi itu menurut istilah kita ya. Ya. Nikah beda agama. Ini bagian dari masalah yang aktual. Yap. Sekalipun memang pada zaman sahabat juga terjadi ya. sampai sekarang, tetapi masih dibicarakan oleh banyak orang. Nah, menikah itu ada kalanya ya, satu, perempuannya yang non muslim ya, laki-lakinya yang muslim. Yang nomor dua, laki-lakinya non muslim, perempuannya yang muslimah. Nah, kalau perempuannya itu yang non muslim, laki-lakinya muslim, nah, ini di kalangan para ulama memang terjadi perbedaan pendapat. Perbedaannya dari pertama, memang ada ayat yang memang tegas ya, yaitu larangan untuk menikah dengan perempuan musyrik. Wala tankihu al musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik. Nah, menikah dengan perempuan musyrik itu jelas itu dilarang. Tetapi pada ayat yang lain, Al-Quran juga memperbolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang muhsanat, yang bisa menjaga dirinya dari mana? Min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Jadi perempuan ahlul kitab itu diperbolehkan dalam Al-Quran ini ya. Nah, oleh karena itu terjadi perbedaan di kalangan ulama. Misalnya, ahlul kitab itu juga menjadi pembahasan secara khusus. Siapa itu ahlul kitab? Memang di dalam tafsir, ketika seseorang itu membicarakan ahlul kitab, paling tidak ada dua kelompok besar. Satu adalah dari kelompok agama Yahudi, ya. Yang nomor dua adalah agama Nasrani. Itu menurut kebanyakan ulama. Walaupun ada tafsir lain, misalnya tafsirnya Rashid Ridho, itu memahami ahlul kitab tidak hanya agama Yahudi dan Nasrani. Rashid Ridho misalnya memasukkan termasuk Hindu, Buddha, itu ahlul kitab. Tetapi secara umum ya, kebanyakan ulama yang memasukkan kelompok ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, ini menjadi perdebatan. Ketika seseorang menikah dengan perempuan ahlul kitab, pendapat pertama tetap melarang. Karena apa? Orang-orang ahlul kitab itu isinya kan Yahudi dan Nasrani. Yeah. Bukankah Nasrani itu juga masuk dalam kategori musyrik? Karena mereka menganggap Isa itu anak Tuhan misalnya. Yeah. Itu kan juga musyrik. Oleh karena itu berpendapat tetap saja sekalipun itu ahlul kitab, karena dia dianggap sudah merusak ajarannya sendiri, maka melarang untuk menikah dengan perempuan ahlul kitab.
Tetapi kelompok lain misalnya tetap memperbolehkan ahlul kitab karena pada zaman Nabi memang sudah ada perubahan. Orang-orang ahlul kitab itu ya pada zaman Nabi sudah merubah isi ajarannya. Tetapi dalam prakteknya memang ada beberapa sahabat yang terbukti misalnya menikah dengan perempuan, misalnya ya sahabat ada yang menikah dengan orang Nasrani, ya ada yang menikah dengan orang Yahudi, dan itu dibiarkan oleh Nabi. Bahkan sempat Umar itu minta supaya cerai aja kira-kira. Agak anu lah, gak marah kira-kira. Kalau bisa cerai aja. Artinya apa? Kalau Umar itu minta supaya cerai, itu bisa diambil sebuah kesimpulan pernikahannya menjadi sah. Kalau tidak sah bukan cerai namanya pasal otomatis gitu kan. Tapi karena diminta untuk cerai, artinya seakan-akan punya anggapan kalau menikahi perempuan ahlul kitab itu dibenarkan. Nah, memang pada zaman Nabi pun terjadi perbedaan pendapat antara yang memperbolehkan dan mengharamkan. Nah, menurut pendapat Asy-Syafi'i itu diperbolehkannya menikahi ahlul kitab itu betul-betul perempuan ahlul kitab ini dari kelompok Bani Israel yang belum berubah. Gitu. Bahkan kalau kita lihat misalnya hasil keputusan Bahsul Masail Muktamar dulu ya di NU itu termasuk melarang, tentu melarang nikah beda agama, termasuk perempuan yang non muslim tadi. Tapi ada catatannya di situ dengan mengutip misalnya pendapat ya dalam salah satu kitabnya yaitu Hasyiah Asy-Syarqawi, itu bolehnya menikahi ahlul kitab yang khalisah. Jadi kitabiyah khalisah yang masih murni. Sekarang ini sudah tidak murni lagi. Oleh karena itu putusan madhab Syafi'i itu dipegang oleh orang-orang NU, termasuk juga dijadikan alasan. Majelis Ulama Indonesia juga mengharamkan nikah beda agama. Ya, walaupun demikian tetap kita hargai ada ulama-ulama misalnya yang memperbolehkan. Itu sebabnya nggak boleh lalu ada orang yang berbeda pendapat kita kafir-kafirkan juga nggak boleh, karena itu memang ada peluang berbeda pendapat. Nah, adapun misalnya keputusan MUI, keputusan NU, bahkan dalam kompilasi hukum Islam pun tidak memperbolehkan orang menikah beda agama. Kalau Anda mau nikah terpaksa kok beda agama, itu KUA harus menolak, nggak boleh menikahkan. Gitu. Nah, jadi begitu terjadi perbedaan pendapat. Oke. Nah, kalau di Indonesia ini kan memang kita karena majemuk ya, banyak suku dan budaya dan juga agama yang legal di Indonesia pun sudah ada beragam yang disetujuin sama pemerintah. Nah, kalau misalnya ada nggak sih tata cara kalau misalnya kita mau menikah dengan orang yang berbeda agama gitu, dan apakah sah di mata negara gitu maksudnya Kiai? Iya, sebetulnya kan pemerintah itu memfasilitasi tentang pernikahan. Masing-masing diberikan fasilitas, tata cara. Katakanlah kalau orang Islam mau nikah, ya tentu ada tempatnya. Katakanlah datang kepada KUA. Atau di rumahnya teman memanggil KUA ya kan? Bisa. Nah, ada punya yurisdiksi tersendiri. Kalau orang yang non muslim ada tempatnya misalnya. Ya, jadi masing-masing punya tempat misalnya ke catatan sipil. Nah, memang kadang-kadang orang nekat saja itu kan. Sudah diatur sedemikian rupa tetap nekat. Ada orang yang nikah beda agama. Akhirnya kan karena ditolak oleh KUA, dia lari ke catatan sipil. Kadang-kadang di catatan sipil pun tidak menerima, akhirnya dibawa kabur. Menikahnya
di negara lain Iya, supaya dilegalkan. Nah, walaupun demikian tetap ini kan persoalan-persoalan yang aktual yang harus kita bicarakan. Memang kalau seseorang itu misalnya mengikuti pendapat, katakanlah yang harus kita pegang ya, pendapat yang kita pegang misalnya pendapat NU, pendapat MUI, itu semuanya melarang. Ketika dipaksakan karena dilarang, maka tidak sah pernikahannya. Ketika tidak sah, maka melahirkan, kalau punya anak ya anak di luar nikah disebutnya. Termasuk zina juga. Dalam pandangan agama ya. Dalam Iya. pandangan agama tentu. Kecuali memang orang itu tetap berkeyakinan bahwa ada yang memperbolehkan. Ya. Dari aspek hukum Islam memang masih ada yang memperbolehkan. Termasuk kalau kita lihat pendapat-pendapat para mufassirin itu banyak yang memperbolehkan. Bahkan kalau lebih ekstrimnya lagi, kita ngikutin pendapatnya Rashid Ridha itu tidak hanya sekedar ahlul kitab dalam kategori orang Nasrani maupun orang Yahudi. Karena ahlul kitab itu disebut orang yang memang mempercayai satu agama, agamanya itu mempunyai kitab suci, mempunyai rasul misalnya. Nah, diduga Hindu, Buddha itu juga bagian daripada agama yang mempunyai kitab suci. Memang secara umum kita sering menyebut misalnya agama samawi. Agama samawi itu agama langit. Agama yang memang diberikan oleh Allah, ya. Ada kitab sucinya, ada rasulnya. Itu secara umum isinya adalah di samping Islam ada Nasrani, ada Yahudi. Tiga besar ini. Ya. Tetapi mereka yang tidak masuk dalam kategori ini merasa tidak menerima. Kami juga, agama kami dari Tuhan. Agama kami juga punya kitab suci. Nah, oleh karena itu Rashid Ridha memasukkan tidak hanya sekedar Yahudi dan Nasrani. Ini menjadi wacana perdebatan para ulama. Itu sebabnya tetap ada kelompok-kelompok yang memperbolehkan nikah beda agama. Apalagi kalau itu masih masuk dalam kategori orang-orang perempuan Yahudi atau Nasrani. Itu kalau perempuannya yang musyrik atau yang ahlul kitab tadi. Tetapi kalau perempuannya yang muslimah, sementara laki-lakinya yang non muslim, itu sepakat para ulama tidak diperbolehkan. Jadi beda agama, kalau yang muslimnya itu perempuan ya, atau muslimah kawin dengan laki-laki yang non muslim, itu tidak ada yang memperbolehkan, kecuali kelompok-kelompok liberal yang atas nama hak asasi manusia, mereka memperbolehkan. Tetapi dalam pandangan ulama-ulama, baik ulama tafsir apalagi ulama fikih, sepakat mengatakan bahwa perempuan muslimat dilarang untuk menikahi laki-laki non-muslim, sekalipun itu Yahudi maupun Nasrani. Memang dari aspek hikmah, ulama-ulama yang memperbolehkan perempuan muslim menikahi ahlul kitab itu dengan harapan nanti ada misi dakwahnya di situ. Jadi misi dakwahnya apa? Kalau laki-lakinya muslim, nanti ke depannya diharapkan perempuan itu bisa masuk Islam. Itu kan misi dakwah. Tetapi itu kalau sebaliknya agak jauh. Maksud saya kalau yang muslim itu perempuannya agak berat untuk menarik laki-lakinya masuk Islam. Malah yang terjadi sebaliknya. Apa itu? Perempuannya malah ikut jadi non-muslim. Nah, saya kira ini saling menghargai ya. Kalau ada pendapat
bahwa kita ini dilarang untuk menikah alasannya beda agama, itu saya kira bukan berarti bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena apa? Masing-masing juga punya pendapat. Jadi memang ada hal yang perlu dibahas lagi, misalnya begini Mas Romi. Ketika seseorang itu misalnya sama-sama non-muslim, ya kan? Baik suaminya maupun istrinya. Lalu misalnya bagaimana kalau dua-duanya masuk Islam? Apakah perlu nikah lagi apa enggak? Nah, bagaimana kalau yang masuk Islam itu salah satunya? Ini kan perdebatan-perdebatan yang perlu diangkat oleh kita agar dipahami secara benar sehingga masyarakat supaya tahu. Begitu kira-kira. Oke. Kalau misalnya tadi kan pernikahan nikah beda agama itu antara mungkin lakinya muslim, perempuannya non muslim ya. Kalau misalnya dua-duanya nih gitu memang dia menikah dengan non muslim, keduanya non muslim, lalu mungkin keduanya dapat hidayah dan mereka ingin masuk ke Islam gitu. Apakah mereka berdua ini harus menikah kembali gitu, menikah ulang dengan adat dengan cara Islam maksudnya? Ya, jadi agama Islam itu menerima proses pernikahan agama lain. Artinya agama lain, ya, katakanlah ada orang menikah menurut agama mereka gitu kan, itu diakui oleh Islam. Ketika satu saat masuk agama Islam, ya, dua-duanya tapi ya, dua-duanya, maka tidak perlu lagi untuk adanya akad nikah ulang. Itu misalnya kita dapatkan pendapat Ibnu Rushd misalnya. Ada salah satu kitab fikih karangan Ibnu Rushd, yaitu Bidayatul Mujtahid. Beliau menyampaikan ketika pernikahan itu terjadi, ya, orang itu kemudian masuk agama Islam dua-duanya, ya, apakah perlu nikah lagi apa tidak? Kata Ibnu Rushd, enggak perlu lagi. Karena apa? Islam menganggap proses pernikahan yang dilakukan oleh agama lain, sama-sama yang mengikuti atau pemeluknya mereka itu adalah dianggap sah. Itu sebabnya misalnya dalam Al-Quran, ya, ada istri Imro'atul Aziz, istri Fir'aun atau istri Abu Lahab, itu Al-Quran menyebut dengan istri. Artinya apa? Artinya Islam atau Al-Quran itu sendiri menganggap proses pernikahan mereka itu sah. Begitu masuk Islam, tidak perlu lagi adanya akad ulang. Hanya memang ketika salah satunya saja, misalnya salah satu yang masuk Islam, katakanlah kalau yang masuk Islam perempuannya berarti menjadi muslimah. Sementara laki-lakinya kan non muslim tadi. Ini masalah memang. Ini secara otomatis menjadi fasah, menjadi rusak pernikahannya. Karena apa? Salah satunya yang memeluk agama Islam. Tapi kalau kedua-duanya, maka malah menjadi tidak mengapa. Jadi nggak perlu lagi adanya akad nikah ulang misalnya. Oh, tadi kan kamu dulu nikahnya tata cara agama bukan Islam. Sekarang masuk Islam, mestinya akad ulang dong. Enggak begitu. Ternyata Islam mengakomodir itu. Proses pernikahan yang dilakukan, ya, antar keduanya sebelum Islam. Begitu masuk Islam, ya sudah, itu selesai. Ya berarti memang Islam mengesahkan ya istilahnya kalau misalnya memang pasangan itu sudah menikah dulunya gitu. Pas ketika masuk Islam lagi, pas ketika ingin memutuskan masuk Islam berarti tidak perlu menikah lagi. Oke. Di segmen kedua seperti biasa kita akan saya akan mewakilkan pertanyaan-pertanyaan
dari teman-teman di segmen curhatan si Fulan. Nah, ini ada yang bertanya dari Dayat Kaget. Namanya Dayat Kaget. Assalamualaikum Kiai. Saya punya pasangan non-muslim. Adakah pahala yang kita dapat jika mengislamkan pasangan saya sebelum menikah? Pertanyaan seperti itu. Iya. Berarti itu sang penanya ya mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Oh iya. Ya. Yang memperbolehkan pernikahan ya beda agama, tetapi yang non muslim adalah perempuannya. Tapi sekali lagi ya, kita memasukkan perempuan tadi pada ahlul kitab. Artinya isinya kalau enggak Nasrani, Yahudi. Bukan selainnya ya. Misalnya ada orang Kristen atau orang Yahudi ya. Dia kawin sama Pak Dayat tadi, Mas Dayat. Iya. Dia meyakini itu, termasuk ikut madhab yang memperbolehkan. Iya. Nah, dapat pahala apa tidak? Kalau memang itu dia ada niatan dakwah, ya, dengan cara menikahi orang lain yang non muslim atau dianggap sebagai ahlul kitab tadi, tentu itu bagian daripada proses dakwah. Karena hikmah diantara kenapa ada ulama yang memperbolehkan, hikmah yang besar adalah salah satunya supaya bisa menarik perempuan itu menjadi muslimah. Nah, jadi itulah proses dakwah. Nah, tetapi memang kenapa MUI misalnya Majelis Ulama Indonesia atau NU juga melarang? Di Indonesia ini dipandang oleh para ulama, jika itu diperbolehkan, itu resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Oh, iya. Oleh karena itu, para ulama-ulama kita itu yang mengharapkan bukan berarti tidak tahu pendapat yang memperbolehkan. Sangat tahu kiai-kiai. Wong itu namanya perbedaan pendapat, apalagi ulama-ulama NU. Yeah. Sangat paham bahwa ada pendapat yang memperbolehkan menikahi wanita non-muslim yang masuk dalam kategori al-muhsanat, orang yang menjaga dirinya, maksudnya orang non muslim tapi tetap dia menjaga dirinya, nggak mau zina, nggak mau apa. Tapi kalau non muslimnya itu nggak karu-karuan ya nggak boleh itu. Jadi betul-betul dia bisa menjaga dirinya, lalu dari ahlul kitab tadi ya. Nah, ulama mengerti itu. Tetapi kenapa kok memilih mengharamkan? Karena menganggap mafsadatnya lebih besar kalau di Indonesia. Sehingga orang yang selevel katakanlah dulu ketika fatwa MUI muncul itu zamannya Buya Hamka, kalau tidak salah Buya Hamka tahu bahwa ada pendapat yang memperbolehkan tetapi memilih untuk mengharamkan. Kenapa? Oh, iya. Karena hukum itu diputuskan kadang-kadang atas pertimbangan kemanfaatan. Ya. Jadi ulama-ulama kita ini luar biasa. Kenapa memilih yang mengharamkan? Ya kan? Itu karena potensi mafsadatnya lebih besar seandainya memperbolehkan. Jadi bukan mempersulit. Ya. Memang ada hukum itu kadang-kadang ulama memilih yang memudahkan. Ada kadang-kadang memilih pilihan yang agak berat. Iya. Itu pendapat ulama pertimbangannya sangat luas. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu, fikih-fikih muamalah. Coba fatwa-fatwa tentang muamalah itu lebih bisa diterima. Rata-rata boleh. Karena ulama memang memegang satu kaidah al-aslu fil muamalah, ya, al-ibahah. Asal dari hukum muamalah itu pada dasarnya boleh. Jadi nggak usah nyari yang susah-susah. Ada yang memperbolehkan, kenapa kok milih yang melarang? Iya. Tetapi dalam bidang pernikahan ternyata berbeda. Ulama sekalipun katakanlah munakahah itu secara umum ya dalam kajian filsafat hukum itu masuk dalam kategori bab muamalah. Ya.
masuk dalam kategori hubungan antar umat ya, antar manusia, tapi pernikahan itu agak selektif. Ini kan luar biasa pikiran-pikiran ulama Indonesia ini. Kira-kira begitu Mas Robi. Iya. Menanggapi pertanyaannya Mas Dayat nih, jika tadi kan dia ingin mencari pahala Kiai, kalau misalnya dia menikah sama orang yang non Muslim, menikah dia mencari pasangan yang awalnya non Muslim jadi Muslim gitu. Nah, hukumnya gimana sih Kiai? Kan kita mencari, apakah mungkin saya cuman berasumsi aja sedikit dari pertanyaannya Mas Dayat gitu, menanggapi aja. Kalau misalnya untuk meyakinkan seorang non Muslim agar mau menikah dengan kita gitu, dan tanpa paksaan gitu Kiai, apakah ini bisa jadiin misi dakwah juga? Misalnya saya mau menikah sama yang non Muslim gitu, biar dia nih nantinya jadi Muslim dan biar saya dapat pahala gitu Kiai. Kalau strateginya memaksakan nggak boleh. Jadi ada niatan, ya, ada niatan bahwa nanti kalau saya sudah menjadi suami akan saya paksakan dia memeluk agama Islam, itu malah nggak benar. Jadi seorang suami tidak boleh memaksakan sekalipun kepada istrinya sendiri untuk mengikuti agamanya. Jangankan istri ya, anaknya saja nggak boleh. Misalnya ada orang anaknya itu berbeda agama, dipaksa oleh orang tuanya, itu nggak boleh. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di situ sekalipun kepada anaknya sendiri. Jadi maksudnya adalah proses dakwah itu kepingin loh menunjukkan ini loh, ada memang nilai-nilai Islam itu sangat unggul dan luar biasa, sehingga bisa dirasakan oleh perempuan yang non Muslim tadi. Oh ternyata luar biasa, sehingga muncul dalam dirinya, saya mau ikut kalau begitu ajaran suami saya. Nah ini bagi kelompok ulama yang memperbolehkan, tetapi tidak direkomendasikan yang begini nih. Nanti jangan-jangan gara-gara saya ngomong begini lalu ada anak-anak NU, IPNU, IPPNU yang nekat. Kenapa itu menikah dengan non Muslim? Wah ikut Ustadz Samsul ya, payah nanti. Jadi saya ini ngomong dalam konteks keilmuan, bukan dalam konteks supaya dipraktekkan gitu kan. Kalau dalam konteks praktek ya tetap nggak boleh, tapi dalam konteks keilmuan boleh memaparkan bahwa ada pandangan-pandangan, sehingga orang beragama itu, katakanlah tokoh agama, jangan sampai memberikan hukum yang terlalu memberatkan. Misalnya begini, ada orang menfatwakan kalau ya orang laki-laki Muslim kawin dengan perempuan beda agama itu sudah masuk pada kafir. Artinya kan sudah menjas orang itu kafir, ya kan? Dia mendalil gitu kan, dalil begini bla 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 bla, sehingga membuat satu kesimpulan laki-lakinya menjadi kafir gara-gara menikah dengan perempuan yang non Muslim tadi. Oleh karena itu harus diberikan pandangan-pandangan, sekalipun kita ini tetap melarang, tapi kita tetap memberikan pandangan keilmuan bahwa ada loh ulama-ulama yang memperbolehkan. Kalau ada yang memperbolehkan berarti kebenarannya tidak mutlak. Kalau kebenarannya itu tidak mutlak, berarti itu hasil dari ijtihad ulama. Kalau hasil dari ijtihad ulama, nggak boleh untuk menghukumi kafir. Kecuali kalau yang mutlak, semua ulama katakanlah begini. Semua ulama mengatakan puasa Ramadan itu wajib kan? Tiba-tiba ada orang yang berbeda sendiri. Ramadan itu nggak wajib. Oh itu irtadda anil millah, biasa dianggap keluar dari agama. Tapi tidak boleh seperti ini dipraktekkan ketika ada laki-laki Muslim yang ternyata mempraktekkan menikahi dengan perempuan non Muslim tadi. Oke, di pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kiai seharusnya kita bersikap jika ada
sepupu atau saudara kita yang mengalami proses pernikahan beda agama gitu. Karena memang mungkin kita sedikitnya sudah paham gitu. Terus bagaimanakah kita harus bersikapnya nih Kiai jika ada kerabat keluarga yang masih mempraktekkan itu? Ya, jadi sikap kita ini ada dua hal. Sikap ketika dihadapkan pada teman atau kerabat atau siapapun yang mau menikahi perempuan non-muslim. Iya. Dikasih pandangan dulu. Oke. Begini loh dari aspek hukumnya, begini loh kelemahannya, ya kan? Begini loh keputusan para ulama kita. Diberikan, ya. Kalau bisa sih jangan, ya kan? Sebab namanya orang hidup berkeluarga itu, Iya. ya, kalau beda agama kadang-kadang banyak muncul percekcokan gara-gara agama itu sendiri. Padahal kita ini berkeluarga kan nggak mau cekcok. Gimana coba kalau cekcok atas nama agama itu? Ya, kita sendiri ya, laki-laki perempuan yang menikah sama-sama muslim saja, itu saja cekcoknya nggak berhenti itu, ribut ya. Ya masalah ekonomi, masalah etika, masalah kebiasaan, tradisi, masalah keinginan, itu saja dijadikan bahan cekcok, ribut. Nanti Mas Robi akan merasakan kalau udah punya istri itu. Kalau belum lempar jumrah akobah pakai piring itu kayak. Nah, terus ditambah beda agama, ya kan? Masa ya, istrinya minta diantar ke gereja misalnya gitu kan, atau harus sama-sama memperingati. Waduh, itu ada psikologi yang masalah tentu. Sekarang psikologi menjadi masalah ketika orang itu berbeda agama. Terlalu komplikasi ya. Dia hanya berbeda pikiran tentang mau ke mall aja ribut. Ya istrinya yang demen ke mall minta ke mall. Laki-lakinya kebetulan pandemi begini gak ada duit kan. Boro-boro ke mall ini beli beras aja susah ini. Tapi bininya itu minta ke mall udah lama. Itu aja bisa ribut. Nah apalagi kalau itu beda agama. Lalu nanti sudah punya anak ya. Punya anak. Bagaimana dengan anak ini mau ditarik kemana anak kita ini? Waduh, akhirnya kadang-kadang membuat persepakatan. Kalau anak laki-laki ikut agama Islam, kalau anak perempuan jadi ikut ibunya. Itu ada yang memilih seperti itu. Itu artinya perempuan sudah laki-lakinya sudah tidak tegas lagi. Misi dakwah itu menjadi lemah. Buktinya apa? Ada kasus-kasus tertentu yang laki-lakinya muslim, ya perempuannya non muslim tidak berdaya menghadapi perempuan Indonesia ini. Nah oleh karena itu tadi saya katakan bahwa maudhu'nya itu lebih besar. Karena maudhu'nya lebih besar, ulama-ulama Indonesia itu seakan-akan sepakat kalau nikah beda agama yang dimaksud adalah menikah dengan tadi ahlul kitab, itu mendingan tidak dilakukan atau diharamkan oleh ulama-ulama kita. Oke, terakhir Kiai, kalau misalnya memang semuanya sudah terjadi pernikahan beda agama tersebut, lalu bagaimanakah status anaknya nih Kiai? Kita bicara tentang anaknya sekarang gitu. Anak dari hasil perkawinan nikah beda agama. Apakah status anaknya itu sama? Kita mengaplikasikannya status perwaliannya untuk ahli warisnya gitu. Apakah akan ikut mana nih Kiai gitu? Iya. Yang mempunyai dampak hukum dari pernikahan itu antara lain hak perwalian dan hak waris. Itu dua hal yang punya dampak hukum. Bagi orang yang tadi ya nikahnya bermasalah, maka nanti anaknya juga menjadi bermasalah. Tentu kalau kita meyakini bahwa pernikahan beda agama itu tidak
semuanya lahir dari perbuatan yang tidak sah. Anak-anaknya juga lahir di luar nikah. Tetapi bagi orang yang percaya, meyakini dengan alasan kuat gitu kan, ya, orang itu menikah dengan non-muslim, perempuan non-muslim, ya tetap anaknya itu anak sendiri dan boleh mewarisi tentu kepada orang tuanya, ya. Nah, itu dari aspek agama, tetapi banyak hal yang saya kira lebih banyak negatifnya. Dalam banyak hal, seseorang itu memang kalau mau berkaitan dengan keyakinan, mungkin walaupun dari aspek hukum, ya, dia merujuk pada yang memperbolehkan, tetapi nanti pada prakteknya menjadi was-was, menjadi ada rasa keraguan yang berkepanjangan. Nah, saya kira akan lebih baik ya kalau belum terjadi jangan dilakukan itu. Memang repotnya kalau sudah terjadi. Sudah terjadi bagaimana, ya? Kalau orang-orang yang mengharamkan tentu, wah itu tidak sah, suruh pisah saja. Memang kata pisah itu dalam kajian fikih ada yang disebut dengan menggunakan kata talak, ada yang disebut dengan menggunakan kata fasakh rusak. Nah, kata talak itu biasanya disebutkan karena memang ada proses pernikahan yang dianggap sah secara hukum, termasuk hukum Islam tentu. Nah, kalau ingin pisah itu menggunakan dengan talak. Tetapi ketika secara otomatis menjadi rusak, tidak perlu adanya perceraian, itu namanya fasakh. Ya. Misalnya begini, fasakh itu bisa terjadi, contoh, seseorang yang menikah awalnya tidak tahu kalau itu saudara, ya, keponakannya, perempuan yang haram dinikahi, ya kan? Al-muharramat, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Awalnya tidak tahu. Sudah berjalan 10 tahun, sudah punya anak 2, tahu-tahu, oh ternyata ini keponakan sendiri, ya kan? Perempuan yang haram dinikahi. Maka sejak dia tahu, secara otomatis pernikahannya itu menjadi fasakh. Fasakh itu rusak. Tidak perlu ada ucapan kamu saya cerai, nggak perlu ada perceraian. Secara otomatis adalah fasakh itu rusak. Nah, sama halnya dengan orang yang misalnya salah satu suami istri itu keluar memeluk agama lain. Ya, ketika kita menyatakan bahwa pernikahan itu nggak boleh beda agama, ada salah satunya, berarti itu otomatis fasakh dengan sendirinya, tidak harus dengan perceraian. Nah, itulah kira-kira. Oke. Kita sudah banyak menyimak beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia perihal hukum pernikahan beda agama. Kesimpulannya sahabat, nikah memang ibadah, tapi untuk perihal nikah beda agama kita harus mempertimbangkan banyak yang harus dipertimbangkan, aspek-aspeknya banyak, dan kita harus melihat manfaatnya terlebih dahulu ketimbang aspek-aspek yang lainnya. Demikianlah Tanya Kiai di episode ketiga. Terima kasih Kiai atas kupasannya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan seputar tema kali ini, boleh sahabat komen di bawah. Jalan-jalan ke Keramat Jati, jangan lupa membeli ikan gepi. Daripada resah hati,